Apa saja? Halo Bunda, asik belanja. Termasuk potensi diri, termasuk kemampuan diri, termasuk apa yang kita punya, apa yang kita tidak punya, apa yang kita mau, misalnya dan itu. Itu tuh betul-betul harus disadari. Boleh nggak kita meniru-niru orang lain? Dia punya apa, saya pengen punya seperti itu. Ya itu biasanya yang mulai menghancurkan kebahagiaan dan secara finansial ya. Apa ada jiwa-jiwa bersaing misalnya gitu, atau ada jiwa-jiwa yang selalu ingin ngikutin tren, itu tuh juga bahaya. Tetapi kalau memang duitnya banyak sih nggak apa-apa gitu ya. Ya, saya mungkin paling mungkin tidak terlalu mengikuti ya, tetapi memang jadi kelihatannya nggak update, nggak apa-apa. Kita kan bukan anak muda gitu ya, istilahnya fear of missing out, jadi takutan tidak ikut update gitu ya. Oke, itu self aware, sadar betul gitu. Jadi makanya sering-sering kita harus apa ya, memahami diri. Memahami diri itu kan seperti meditation itu sebenarnya kita memahami diri ya Bu Dewi ya, kalau di dalam. Soalnya terus kita internal, introspeksi. Bagaimana kita bisa membersihkan pikiran, perasaan gitu tuh meditasi contohnya. Kalau membersihkan badan ya kita mandi dengan sabun dan lain-lain ya. Tetapi kalau membersihkan pikiran dan perasaan yang mengganggu ya meditation. Kemudian self management, ya mengatur diri, termasuk mengatur waktu dan lain-lain. Juga kita social aware, kita sering berorganisasi, bakti sosial itu termasuk. Selanjutnya adalah mengambil keputusan tadi, itu penting. Mengambil keputusan itu nggak asal memutuskan loh, tetapi banyak step atau cara gitu ya. Tidak seujuk-ujuk, tadi ada menimbang-nimbang, kemudian berkoordinasi dengan misalnya keluarga atau di komunitas dengan anggota, dengan pengurus dan lain-lain. Tidak asal memutuskan. Jadi anak-anak juga perlu diajarkan untuk mengambil keputusan. Jangan sampai yang mengambil keputusan adalah orang tuanya. Oke, contohnya gini. Kamu nanti sekolah di sini ya, kamu nanti sekolah di situ ya. Kamu begitu dia lulus SMA, kamu mau kuliah di mana? Hah? Kok tumben ditanya gitu, bukannya dari dulu-dulu ditanya. Jadi kadang anak-anak sekarang itu, kamu mau SMP mana? Tahu gitu kan. Jadi anak-anak itu suruh memikirkan apa rencananya dan ngambil keputusan, kemudian menimbang positif negatifnya dari keputusan itu gitu. Lanjut. Oh ini bagus ada quotes. Dikit lagi ya, 2 slide lagi sebelumnya nih ya. Jika kamu handle mastery itu apa sih Bu bahasa Inggrisnya mastery? Jika kamu menguasai bodimu, maka kesuksesan sudah kamu raih 15%. Kalau kita olahraga saja itu 15% kita udah sukses gitu disebutkan. Kita mengelola badan kita. Kemudian jika kamu mengelola pikiranmu, maka 60% kesuksesan ada di tanganmu. Pikiran kita kelola. Kita mastery. Kita kuasai pikiran kita. Ya, kita pahami pikiran kita. Selanjutnya, jika kamu kuasai energimu, sekarang kan ada banyak yang bercerita tentang energi ya. Bagaimana kita mengelola energi, bagaimana kita menguasai energi kita yang kita punya, maka 100% kesuksesan ada di tanganmu. Gitu disebutkan. Masalah energi banyak yang diceritakan sama Bunda Arsanisi kemarin. Salah satunya adalah energi itu mengalir. Energi itu mempengaruhi orang. Kalau saya happy, maka orang lain yang melihat saya juga happy. Kalau saya cemberut, maka mungkin akan ada kemarahan, maka orang lain juga akan bertanya-tanya. Mungkin energi kemarahan juga akan ada di situ gitu. Jadi energi itu mengalir. Lanjut, nah ini baru terakhir. Nah, pasti ibu-ibu tahu apa sih tujuan kita sebenarnya hidup di dunia ini? Dalam bahasa agama kita, Moksartam Jagatita Yeca Iti Dharma. Jadi kebahagiaan lahir dan batin. Kebahagiaan lahir adalah sehat. Kebahagiaan lahir adalah cukup.
makan dan lain-lain gitu kan ya. Jadi punya finansial itu kebahagiaan lahir. Kalau kebahagiaan batin damai. Kebahagiaan batin itu damai. Jadi kita damai. Orang damai orang bahagia. Selanjutnya bagaimana ya caranya bahagia? Ada namanya Trihita Karana, 3 penyebab kebahagiaan. Yang pertama, kita akan bahagia jika berhubungan dengan Tuhan, sembahyang, berdoa dan lain-lain. Kita bahagia jika berkumpul dengan teman, keluarga. Dan yang ketiga, kita bahagia apabila kita dengan alam semesta. Jadi ada 3 loh. Apabila misalnya kita nggak bahagia sama orang, kita masih punya 2 sumber kebahagiaan, yaitu ya Tuhan, ya alam semesta gitu. Jadi orang yang piara burung, apa? Orang yang piara burung, biasanya ibu-ibu piara burung dah? Oh tidak. Oke, bukan orang yang punya burung ya. Orang yang piara burung biasanya happy ya Pak ya. Begitu berantem sama istrinya dia langsung ke burungnya. Happy gitu ya mungkin ya. Siul. Itu adalah implementasi dari Trihita Karana. Nah, selanjutnya adalah ini jangan lupa. Apapun yang kita lakukan, yang pertama apa Bu? Catur Purusa Arta. Apa yang paling kita utamakan pertama? Moksa. Apa? Arta, ayo. Pokoknya kejar harta. Dharma. Jika kita melakukan dharma, maka harta ngikutin gitu. Tetapi kalau kita ngejar harta dan lupa pada dharma, mungkin kama tidak akan tercapai, keinginan nggak akan tercapai. Maunya happy malah masuk penjara, mungkin karena ngejar harta dengan cara yang tidak benar, tidak dharma. Ya ada istilahnya, Prihanteman Dharma Dumaranang Sara. Kalian utamakanlah dharma gitu. Jadi harta ngikutin, itu pasti gitu. Jangan kejar harta duluan gitu ya. Nah itu ada Catur Purusa Arta. Orang mandiri jika dia ngikutin sekolah dulu, baru kerja, baru kawin gitu. Tetapi kalau kebalik, sekolah terus kawin, nggak mandiri gitu ya. Mungkin ada kaitannya.